Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya malam ini? Saya selalu mendoakan agar saudara-saudari bersama keluarga selalu aman dalam perlindungan Tuhan, kapanpun dan dimanapun saudara-saudari berada. Sebelum kita mulai dengan renungan pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih juga atas berkat dan kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat hidup sampai pada saat ini. Dan sebelum kami memulai renungan pada saat malam ini, kami membutuhkan pertolongan Tuhan ada bersama kami, untuk memberikan kami pemahaman dan pengertian tentang apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tuntunlah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk ayat renungan kita pada malam hari ini terambil di dalam kitab Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya ulangi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menjelaskan pada kita bahwa kepada mereka yang akan disebut anak-anak Allah adalah mereka yang membawa damai. Lalu bagaimana kita akan tahu ciri-ciri orang yang membawa damai itu seperti apa dan bagaimana? Karena jika kita lihat di sisi rohani, ada banyak sekali orang termasuk para pendeta dan majelis yang sering membawa firman Tuhan. Dan firman Tuhan sendiri adalah pelajaran hidup yang membawa seseorang kepada kedamaian yang sejati. Tetapi bagaimana dengan yang dimaksudkan Tuhan tentang orang yang membawa damai? Di sini saya akan menjelaskan kepada keluarga Tuhan tentang bagaimana ciri-ciri orang yang membawa damai seperti yang dikatakan Alkitab. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena jika kita lihat dari kehidupan manusia dalam dunia ini, sudah jarang terlihat orang-orang yang membawa damai kepada sesama manusia. Bahkan saya sendiri sering melihat di mana ada suatu permasalahan dan ada banyak orang di situ. Saya sering melihat lebih banyak orang mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Ketika mereka tahu siapa yang benar, maka mereka akan menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Bukan mendamaikan orang-orang yang bermasalah, malah menambah masalah dengan mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini termasuk golongan orang-orang yang tidak membawa damai dan tidak terdaftar sebagai anak-anak Allah. Juga di zaman sekarang kebanyakan orang sering mendamaikan seseorang akan yang lain memakai uang dan surat pernyataan. Bahkan ini pun adalah hal yang salah, karena kedamaian yang mereka terima itu bersifat keterpaksaan semata. Tetapi bukan kedamaian yang berasal dari hati karena kesadaran diri untuk menerima setiap kelebihan dan kekurangan dalam setiap permasalahan itu. Jadi untuk hal ini pun adalah kesalahan, karena mendamaikan seseorang menggunakan uang dan surat pernyataan adalah pengajaran yang sesat. Sedangkan yang dimaksudkan Tuhan tentang orang yang membawa damai adalah seperti berikut. Yang pertama, orang yang membawa damai dalam setiap permasalahan. Orang yang membawa damai dalam setiap permasalahan biasanya menyadarkan dan membuat kedua pihak yang bermasalah menjadi sadar akan apa yang mereka lakukan dan saling memaafkan serta berdamai satu sama lain. Dalam hal ini, orang yang membawa damai tidak datang untuk menambah masalah atau membela yang satu dan membiarkan yang lain terluka, tetapi mereka biasa mencari waktu dan alasan yang tepat untuk menyadarkan kedua pihak. Setelah kedua pihak sadar dan mengerti, mereka akan berdamai dengan sendirinya tanpa harus disuruh atau dipaksa, ataupun memakai uang kertas dan surat pernyataan. Yang kedua, orang yang membawa damai sering memberikan semangat dan motivasi kepada orang yang susah hati dan yang sedang berduka. Orang yang membawa damai biasanya memberikan semangat dengan kata-kata yang bijak dan sopan, tanpa menyinggung atau menambah beban kepada orang yang susah hati dan yang berduka. Mereka selalu meyakinkan bahwa habis kesusahan akan ada senang, dan habis duka akan ada bahagia. Jalani, syukuri, dan nikmati, sebab apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari proses yang dikerjakan Tuhan. Yang ketiga, untuk damai sendiri tidak harus didasarkan pada uang agar bisa mendamaikan seseorang. Karena kalau uang yang diterima sudah habis, masalah akan kembali dinyalakan. Karena sebab dan akibat yang membawa damai adalah uang.
Karena damai yang sejati berasal dari hati dan tidak dapat diukur pakai uang. Seberapa besar uang yang kita miliki untuk mendamaikan seseorang adalah hal yang sia-sia dan tidak berguna, sebab mereka menerima damai karena uang dan bukan kesadaran dari diri sendiri karena Tuhan. Dalam hal ini, mereka yang suka mendamaikan orang menggunakan uang dan surat pernyataan adalah golongan daripada para penyesat yang tidak mengenal Tuhan dan hati manusia. Asal mendamaikan yang dipikir penting adalah masalah dapat selesai, tetapi tidak tahu menahu bagaimana hati dan perasaan orang-orang tersebut. Dan ini pun adalah kesalahan ketika seseorang sedang terluka hatinya, lalu datanglah seseorang menghiburnya, dan hiburan yang dibawa adalah menggosip orang lain dan membuat orang yang terluka menambah kebencian kepada orang lain. Orang-orang seperti ini pun tidak tergolong sebagai orang yang membawa damai dan tidak disebut sebagai anak-anak Allah, karena mereka tidak datang membawa damai untuk menenangkan orang yang terluka, malah membuat orang yang terluka menambah kebencian kepada orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup ini adalah kesempatan, dan kesempatan adalah kita bisa hidup dan menikmati karya-karya Tuhan. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, di mana zaman memaksa kita untuk bertumbuh tanpa iman, tanpa kasih, dan tanpa persekutuan yang baik. Sedangkan firman Tuhan menyediakan hidup yang lebih baik bagi kita. Marilah kita mengoreksi hidup kita masing-masing untuk mengetahui apakah perjalanan hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan atau tidak. Dan kita juga harus selalu ingat, bila rumah bisa kita bersihkan dan kendaraan bisa kita periksa untuk diperbaiki, mengapa hidup kita tidak pernah kita periksa dan selidiki apakah perjalanan hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan atau tidak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk menutup renungan malam ini dan sebelum kita membaringkan diri dan tidur, marilah kita berdoa kepada Tuhan yang memberi perlindungan dan keselamatan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih juga atas berkat dan kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat hidup sampai pada saat ini. Sebab bukan karena kekuatan kami dan kemampuan kami dapat hidup sampai saat ini, melainkan karena berkat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan Allah kami. Dan sebelum kami membaringkan diri untuk tidur, kami percaya bahwa Engkaulah gembala yang baik bagi kami, yang akan menjaga tidur kami dari malam ini sampai pagi yang akan datang nanti. Biarlah kuasa kasih-Mu melimpah serta dalam kami, demi kemuliaan nama Tuhan Allah kami. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk renungan setiap malam pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Jika saudara-saudariku merasa diberkati oleh renungan firman Tuhan yang kami bawakan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya, agar setiap malam kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama sebelum beristirahat. Tuhan memberkati. Shalom.